bagaimana hubungan kepala sekolah. Kalau hanya kepala sekolah berarti dengan semua rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang berjalan. Dukungannya sangat luar biasa sekali. Jadi mereka memberikan keterlaksanaan program-program yang telah saya jalankan. Mereka juga ikut dalam keterlaksanaan program tersebut. Jadi bentuk dukungannya berarti memang mendukung sekali prakarsa yang Ibu Hanum setelah mendapatkan materi, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perubahan dan guru termasuk rekan sejawat itu semuanya mendukung dia. Tantangan yang dalam menjalani PGP ini di Mas tantangannya alhamdulillah selama selesainya modul 1 ini itu tidak begitu berarti karena memang untuk pelaksanaan PGP-nya sendiri juga memang di luar jam-jam untuk pengerjaan tugas-tugasnya. Kemudian mungkin untuk kendalanya cuaca sedang mendung itu kalau sedang online dia daring itu memang sering mental dan sebagainya. Kedepannya itu lebih bisa mengkondisikan lagi saya sendiri. Iya. Terus kira kalau mau terkenal, iya, ada upayanya. Apa yang sudah tadi apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut karena tidak begitu berarti, kayaknya semuanya memang sudah dalam kondisi normal dan wajar. Dan sudah Ibu tadi sampaikan bahwa kendala jaringan sudah ada dalam planning dan sudah ada upaya. Kemudian rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan kemudian bergerak ini dapat lebih maksimal. Kalau kemarin sudah maksimal, mungkin bisa lebih baik lebih maksimal. Rencana kedepannya itu untuk melaksanakan program-program yang nantinya mungkin yang saya dapatkan di PGP tersebut, saya lebih mengkondisikan lagi kepada rekan-rekan serta warga sekolah yang lain, komite, orang tua ataupun siswa untuk mengkomunikasikannya lebih baik lagi. Kombinasi ya itu kan implementasi lebih luas itu luar biasa. Terima kasih Ibu, ini refleksi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, fokus yang kedua adalah tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang sudah dipelajari dari modul ketika modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Dari modul yang pertama tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, sudah ada anak karena di masa yang akan datang itu sudah terpikirkan bahwa anak-anak akan kalah dengan globalisasi dan memang dasarnya harus bekerja dan sebagainya. Kemudian yang untuk modul PT2 itu juga memang sebagai guru penggerak harus didasari dengan nilai-nilai serta peran yang sudah harus mendasar sebagai seorang pendidik agar nantinya bisa mendidik anak dengan betul. Selanjutnya itu juga kami diberikan materi yang sangat luar biasa sekali sebagai dasar untuk nantinya kami terjun ke lingkungan sekolah. Berarti memang itu materinya memang bagus sekali. Apalagi KHD tetap bisa terlaksana di sini di saat ini, walaupun memang karena itu adalah merupakan dasar-dasarnya. Iya. Walaupun sekarang tantangannya seperti itu, tapi memang itu yang harus dimiliki dasar oleh murid itu sendiri, apa kita sebagai pendidik untuk menanamkan kepada dan apakah yang dipelajari dan sudah diimplementasikan di kelas Ibu, berikan contohnya terkait 1.1, 1.2, 1.3. Untuk yang pertama itu filosofi itu saya menitik beratkan ke yang budi pekerti. Memang dari awal saya ke budi pekertinya itu anak-anak kita melaksanakan, saya memprogramkan untuk pembiasaan serta ekstrakurikuler itu juga saya maksimalkan pelaksanaannya. Pembiasaan juga saya titik beratkan kepada budi pekertinya, misalnya untuk pelaksanaan pembiasaan upacara itu, kemudian setelah upacara semua anak
saling itu, kemudian kebiasaan yang kedua tentang religiusnya itu memang kami utamakan karena di sini lingkungan sekitarnya memang religiusnya tinggi. Kemudian setelah itu juga sholat duha memang kami bersama. Kemudian semua kelas sholat duha, kalau yang sholat itu pagi saja karena yang sampai kelas itu kami yang juga kami upayakan untuk terlaksana. Kemudian selain kurikuler juga kami kolaborasi dengan komite dan juga orang tua untuk keterlaksanaannya. Ekstrakurikuler itu yang pertama itu sepak bola. Sepak bola itu kami cuma dari dulu saja, kemudian berangkatan. Kemudian yang tilawah itu hari Kamis itu kami mengundang orang tua siswa itu untuk melatih anak-anak. Kemudian yang hari Jumat itu ada rebana, itu kami minta tolong kepada alumni. Jadi kita kolaborasi dengan komite, tapi komite mengambilnya dari alumni yang dari sekolah sini. Kemudian yang pramuka itu kami semua bekerja sama dari kelas 1, pokoknya semua warga ini, semua guru-guru ikut serta dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam pembiasaan hari Jumat itu kultum. Nah, kultum ini kami mulai itu memang sudah terlaksana dari dulu, memang sudah ada kultum seperti itu. Lalu saya memprogramkan untuk adanya narasumber dari tokoh agama di sekitar sekolah kami. Nah, ini sudah terlaksana sampai tadi sudah 2 kali karena saya memprogramkan tidak setiap Jumat, tapi di Jumat minggu pertama itu yang dikatakan. Jadi yang Januari itu dari dusun Ngeracak, tokoh agamanya itu sudah Pak Sani. Kemudian yang tadi di bulan Februari minggu pertama ini sudah dari Nyai tadi dari dusun Ngeracak. Jadi seperti ada seperti luar biasa karena memang ketika kita terjun di sini, kemudian ternyata kita bisa kolaborasi atau bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain. Apalagi kita sendiri sudah ketemu di Lupak 1, Lupak 0 masih malu-malu, Lupak 1 ternyata ketemu orang baru lagi dan wow lagi. Seperti ini menginspirasi kita untuk bisa menerapkan walaupun masih disaring, ini cocok nggak di sini, ini mampu nggak di sini. Selanjutnya, apakah terjadi perubahan terhadap murid itu? Kemudian bagaimana tanggapan atau respon murid itu terhadap perubahan yang ada di sekolah? Hal kecil saja, hal kecil. Jadi saya kan memang baru di sini. Jadi awal mula saya di sini itu untuk upacara itu kan masih belum, dan kemarin pandemi kan upacara masih belum terhenti, ya masih belum aktif, dan untuk anak menyanyi saja juga masih nggak hafal dan sebagainya. Nah, saya di sini dan juga mengikuti PGB itu, saya membiasakan setiap pagi anak sebelum memulai dan setelah berdoa lagi itu anak menyanyikan lagu Indonesia Raya wajib setiap pagi. Kemudian siangnya itu lagu daerah atau nasional Iran itu. Nah, itu berdampak sekali pada pelaksanaan upacara yang kita lakukan setiap hari Senin atau hari nasional lainnya. Jadi ketika dulu itu disetelkan musik untuk yang lagu Indonesia Raya dan lagu Menghina Cipta, tapi ketika dan lagu nasional itu kan ada. Tapi ketika saya di sini saya mewajibkan untuk itu, jadi anak sudah bisa. Nah, sekarang untuk menyanyi sudah secara langsung, dan anak sudah bisa serentak, nadanya pun sudah bisa. Tadinya untuk awal-awal saya di sini tuh anak masih belum begitu bisa untuk nyanyi itu saja, karena memang ya pandemi seperti itu gitu. Dan yang kelas besar itu lulusan dari kelas 2 langsung kelas besar. Memang belum namanya ketika dulu kelas 2 langsung libur 2 tahun itu akan 2 tahun itu guys langsung di kelas 5 yang langsung terbentuk upacara sama sekali memang tidak bisa. Memang bisa. Untuk ini urutan juga masih ini langkahnya bagaimana memang tidak ada untuk yang dicontohkan itu. Jadi kita memang memulai dari nol sekali. Kemudian tanggapan atau respon mungkin murid atau untuk respon dari Bapak Ibu guru itu bagus sekali, memang sangat mendukung program-program yang saya utarakan. Untuk anak pun juga sangat senang karena menjadi seperti lebih teratur, menjadi seperti terlatih seperti itu.
Kemudian bagaimana perasaan ibu setelah ternyata ibu bisa menceritakan, karena bisa menceritakan karena sudah menerapkan ya, bagaimana perasaan ibu setelah menerapkan semua itu dari modul 1 sampai tadi bisa di sekolah. Perasaan saya dalam mengimplementasikan ini program-program yang saya dapatkan di PGB itu, saya senang karena dengan adanya materi sebagai dasar saya untuk mengimplementasikan itu, saya menjadi mengerti betul, oh ternyata ini tuh ternyata memang ada dasarnya, dan memang itu memang harus dilatihkan atau diberikan kepada rekan sejawat ataupun kepada murid-murid gitu. Memang itu penting sekali untuk menangkal radikalisme dan globalisasi yang memang merusak untuk generasi bangsa kita. Berarti kita memang merasa terberkahi gitu, kita bisa terjun di pendidikan guru penggerak yang notabene memang membalikkan proses dari seluruh Indonesia, dan ketika kita langsung mempelajari dari sumbernya itu beda ketika kita harus memang sangat menguntungkan sekali adanya PGB. Terus kemudian apa yang ibu rasa ini yang selama berjalan dari awal sampai saat ini yang sudah baik, dan mungkin ibu merasa di titik ini masih perlu lagi untuk diperbaiki? Untuk pelaksanaan pembiasaan ekstrakurikuler itu dan kolaborasi dengan warga yang lainnya itu saya rasa memang sudah cukup. Namun untuk program yang prakarsa perubahan yang pojok baca ini masih belum maksimal. Untuk pengadaannya itu memang sudah ada, namun untuk pengisian ke bukunya itu belum ada, walaupun memang saya sudah utarakan kepada rekan guru yang lain untuk diusahakan secara mandiri, secara mandiri apa yang dibukunya, atau kalau memang diusahakan tapi secara mandiri di kelas itu. Tapi ini masih baru tahap penyebaran informasi kepada guru-guru. Jadi masih hanya satu atau dua. Jadi belum banyak. Mungkin nantinya ke depannya mungkin bisa 1 bulan 1 buku, bisa lebih banyak lagi untuk sebagai referensi anak-anak membaca selain buku pelajaran dan buku yang ada di perpustakaan seperti itu. Kalau menurut ibu sudah seberapa persen prakarsa perubahan yang pojok baca ini sudah berjalan? Kalau keterlaksanaannya itu sudah 90%, cuma untuk pengadaan bukunya saja yang belum maksimal. Jadi memang sudah ada, namun belum banyak, belum bervariasi. Iya, belum bervariasi. Karena memang awal-awal bacaan wajib yang buku pelajaran, dan karena merintis komunitas praktisi di sekolah. Kalau kemarin kita flashback ke belakang, komunitas praktisi itu yang seperti apa, seperti ini, padahal kalau kemarin itu ternyata dengan teman-teman guru saja satu sekolah saja ternyata bisa menjadi komunitas gitu kan. Karena mungkin keresahan yang sama, tujuan yang sama, apalagi lebih mudah ketika kita dalam satu sekolah itu ternyata kita sama visi-misinya bersama. Kemudian dari pemetaan komunitas praktis ini yang terjadi di tempat harian tadi kemarin kan itu di tabel-tabel ada pemetaan praktisi, kemudian komunitas praktisi mana saja yang ibu miliki dan peran pengaruhnya apa? Kalau saya lihat sebenarnya sangat banyak sekali ya komunitas praktisinya ya. Komunitas praktisi itu yang saya ikuti, yang saya ikuti. Aduh, apa ya kemarin? Kalau di kan di sini nggak jalan, waktu itu yang luar-luar kan belum ini. Aduh, apa ini? Kalau saya lihat kan tadi di PGRI di sini kan juga untuk PGRI, K3S, terus itu kan banyak yang nggak jalan, cuma kan K3S-nya aja yang jalan. Kemudian PGRI itu kalau memang dulu kan memang aktif, tapi semenjak di sini itu alhamdulillah belum aktif itu, ya belum ini. Kemudian kami seperti berjalannya hanya lewat grup WA seperti itu, ikut ke komunitas-komunitas ini. Kemudian kalau ada pelaksanaan kegiatan kami ikuti seperti itu saja. Karena memang di tempat yang baru kita untuk tarik itu juga masih belum 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 ada jalannya.
belum terbuka. Bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah ibu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan bagaimana dukungan awal? Terus terang saja belum sempat untuk membuat nama sebagainya, tapi untuk kegiatan-kegiatan di komunitas kami di Bojo 2 itu memang ada, seperti setiap ya walaupun hanya briefing atau membahas tentang sesuatu itu ada, tapi untuk tentang nama, kemudian susunan dan sebagainya, jadwal itu belum ada. Sudah terencana, masih dalam rencana membuat suatu komunitas. Apakah tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Anda mengajar dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Karena ini tentang pembagian waktunya, waktu kegiatannya. Kalau untuk dukungan dan sebagainya dari warga sekolah itu saya kira 100% mendukung, tetapi untuk kegiatannya itu yang memang waktunya yang belum ada, belum ini. Iya. Terus misal kira-kira besok terlaksana, kemudian dalam pikiran ibu itu kira-kira besok mau waktunya kapan? Misalnya setiap Sabtu atau 2 minggu sekali, atau kira-kira Bu ini mau merencanakan kira-kira untuk, nah tadi kan tantangannya di waktu ya, kira-kira solusi yang paling terbaik sampai saat ini di pemikiran dari kalau Sabtu itu kan memang waktunya panjang karena anak sendiri kan pulangnya jam 11 sampai jam setengah 1 mungkin. Nah, saja hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi ini belum. Jadi kira-kira selama ini terjadi interaksi walaupun hanya sebatas ngobrol, tapi obrolan itu kan berarti, obrolan bermakna. Jadi karena untuk yang menarik itu banyak seperti saran, lalu dukungan yang tercetus dari semua warga. Jadi semuanya itu memberikan ini loh, seperti ini seperti itu. Jadi komunikasi yang terbuka komunikasi yang terbuka juga membangun keaktifan dari teman-teman. Kalau tidak difasilitasi seperti itu mungkin hanya di belakang pulangnya mungkin dalam di sini, tapi ternyata ketika ada forum yang dibuka ternyata semua memberikan saran, pendapatnya, dukungannya. Strategi apa saja yang akan Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan? Strateginya mungkin ya pertama mengkomunikasikan dengan warga sekolah bersama itu untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk atau dapat berjalan. Kalau nantinya komunitas praktisi itu sudah kami bentuk itu dengan cara merutinkan kegiatannya. Jadi kalau kegiatannya itu secara rutin, insya Allah nantinya juga tahan untuk komunitas praktisi. Jadi hal-hal apa saja nanti bisa kita komunikasikan di dalam kegiatan komunitas tersebut. Memang komunikasi yang memang penting. Menyatukan semuanya. Karena tanpa komunikasi, karena ada dalam pikiran saja atau dalam batin atau angan-angan saja tanpa semuanya tidak beradaptasi, karena ternyata pikiran kita kemana tapi ternyata sama gitu. Dan ketika komunikasi bisa mempersatukan atau bisa mengkolaborasikan semua yang ada pada kepala-kepala kita yang ternyata banyak sekali ide-idenya. Terima kasih Bu Haning sudah dari 4 fokus pendampingan individu yang kedua ini, alhamdulillah 3 hal fokus sudah Ibu ceritakan, dan ini buat saya pribadi itu menginspirasi, karena mungkin seperti yang dulu saya sampaikan sambutan atau ketika kita mengemukakan program berbeda-beda, jadi contoh di sini tidak di sana, contoh di sana tidak bisa di sini, atau maksimal di sini berbeda di sana, ini menginspirasi. Dan saya iri ketika mendapatkan mengeluarkan program atau menerbitkan program atau menuangkan pemahaman dalam sebuah program, dukungannya sungguh luar biasa dan juga dari sekolah sendiri, dari komite, dari masyarakatnya. Terima kasih banyak, ini 3 hal sudah kita lampaui dengan baik dan saya mengapresiasi. Kemudian
Kemudian saya juga mengapresiasi semua tugas yang ada di LMS dari Alur Merdeka, itu semua sudah terjalani dengan baik. Terima kasih sekali. Dan ini fokus dengan kita yang terakhir adalah saya nanti memfasilitasi diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bu Hani nanti akan berdiskusi dengan seluruh profesional. Misalnya kok tidak bisa semua, tidak apa-apa, tidak bisa semua. Semua guru, semua murid, 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 semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Ibu kepala sekolah RT Negeri 2 Bojonegoro yang terhormati dan Ibu Bapak Guru dan karyawan RT Negeri 2 Bojonegoro yang saya hormati, izinkan saya selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 7 yang kebetulan Ibu Kepala Sekolah Bu Hani adalah sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, yang hari ini sedang melaksanakan pendampingan individu kedua. Untuk fokus pendampingannya adalah diskusi. Tujuan diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa depan yang akan datang, karena visi misi itu sebenarnya bukan karakter kepala sekolah dan bapak ibu guru, tetapi bagaimana memfasilitasi kebutuhan murid, bagaimana memfasilitasi minat dan bakat murid. Jadi bukan cita-cita guru, bukan cita-cita kepala sekolah, tetapi apa jembatan apa yang bisa sekolah lakukan untuk bisa mengantarkan murid-murid mencapai cita-citanya. Jadi susunan pertemuan ini yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi, dan saya sudah menyampaikan tujuannya. Kemudian nanti selanjutnya akan diambil alih oleh Bu Hani. Ibu bapak sekalian, dalam proses pendidikan ini Bu Hani telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Walaupun belum mengubah visi sekolah secara penuh, karena memang Bu Hani mungkin rawuh di sini, kurikulum sudah terbentuk dan visi misi sudah disahkan Bu Hani. Tapi Bu Hani sudah dalam PPT ini sudah dihantar atau sudah ditakar bagaimana membuat visi misi dan prakarsa perubahan di sekolah. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid, dan murid. Disebutkan 3 kali karena memang bukan untuk kepentingan kita sama guru atau kepala sekolah atau siapapun, tapi memang untuk murid, dan murid. Kemudian hari ini adalah proses dari GGP, dari Bu Hani untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama ibu bapak semua. Kemudian meskipun ini adalah tugas dari program guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi kesempatan bagi kita untuk berefleksi bersama. Apakah visi yang sudah terbentuk itu memang sudah semuanya berdampak atau berfokus pada murid itu sendiri. Mari sarana ini, diskusi ini bisa menjembatani itu semua, sehingga mungkin tahun depan, tahun ajaran depan, ataupun dalam jangka pendek dan sebagainya bisa lebih baik dalam hal merumuskan visi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Khairul Anizah selaku pengajar praktik di PGP angkatan 7 ini, kepada Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 2 Bojonegoro, kami ucapkan terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, hidayah-Nya, inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di rumah guru ini tanpa ada halangan yang berarti dalam rangka pendampingan individu tahap kedua untuk saya sebagai CGB Angkatan 7 tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini adalah kegiatan diskusi di mana yang melaksanakan adalah seluruh warga di SD Negeri Bromojonegoro. Saya di sini selaku kepala sekolah memohon kepada seluruh guru yang nantinya akan terlibat dalam diskusi kali ini. Bapak Ibu, sedikit kendala. Saya mau perkenalkan untuk pengajar praktik saya adalah Ibu Khairul Azizah MPD, beliau yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada fasilitator Bapak Ibu. Jadi dalam PGP ini ada fasilitator, beliau adalah Ibu Roro Suindah Wijayanti MNPD, beliau adalah pengawas SMP di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu, untuk diskusi kita kali ini adalah diskusi modul pertama, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan dari diskusi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Khairul Azizah yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi wajah sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan meminta kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang yang ada seperti di depan itu. Bapak Ibu, nanti saya bagikan ke lembar kertas. Bapak Ibu bisa mengira-ngira itu nanti akan diisi apa ya oleh Bapak Ibu sendiri-sendiri, tidak menyampaikan materi tentang perbedaan belajar. Nah, Bapak Ibu, nilai kemanusiaan kewajiban universal. Jadi guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Oleh karena itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian mempengaruhi dirinya untuk bergerak sehingga semakin menghayati bagaimana menggerakkan manusia. Jadi di sini adalah bergerak dan menggerakkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa sekali pernah mengingatkan kepada kita tentang konsep manusia merdeka, yaitu mereka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Dengan begitu, pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Kemudian Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan tahun 1936 di sini adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, materi yang nanti untuk mengisi di kalimat rumpang tersebut Bapak Ibu. Dunia pendidikan Indonesia kini telah memiliki aturan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran, proyeksi dan harapan yang kita upayakan agar mewujudkan pada murid Indonesia di masa depannya kelak. Boleh, kemudian apa lagi? Monggo ditulis Bapak Ibu. Kalau sudah, monggo ditempel di sini Bapak Ibu. Ditempel di sini. Monggo Bu Dewi. Ditempel di sini. Yang pertama di sini. Ya. Cita-cita murid kita itu mau yang bagaimana? Yo, boleh semuanya Bapak Ibu monggo. Monggo. Monggo kasih saja. Monggo. Mau
yang bagaimana? Ya. Monggo yang belum. Monggo. Di sini kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo, Bu Fikni yang belum. Ya. Monggo di sini. Ya. Monggo Bu Fikni. Kita ngomong. Monggo. Banyak sekali ternyata ibu-ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang telah disampaikan di sini untuk melengkapi kalimat Bunpang cita-cita untuk murid. Nah, sekarang kita menyimpulkan Bapak Ibu. Kesimpulan dari kalimat Bunpang cita-cita untuk murid di sini bahwa kita memimpikan murid-murid itu yang bagaimana Bapak Ibu? Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, kreatif, berwawasan lingkungan, beriman dan bertakwa, inovatif, kreativitas tinggi, cerdas, berpikir kritis, dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Kemudian inspirasi seorang guru, makhluk yang indah, generasi bangsa seperti anak kita sendiri yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan perkembangan karakter, keselamatan dan kesehatan warga sekolah, kewarasan, kejujuran, sopan santun, perilaku yang baik, kemudian memiliki budi pekerti dan kreatif. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya dibelajar dan dididik berakhlak mulia, menjadi insan yang kompeten, kemudian di sekolah yang menyenangkan, berpikir kreatif, memiliki wawasan lingkungan, jembatan masa depan dan menyenangkan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memiliki budi pekerti yang baik dan pintar, mewujudkan cita-cita bangsa, maju dan berkembang dalam pendidikan, kemudian mengembangkan potensi murid secara optimal melalui merdeka belajar dengan cara kolaborasi dan inovasi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas berbeda. Meskipun demikian kita harus saling menghormati. Pendidikan itu lebih utama, budi pekerti, sopan santun, mendidik mengajar anak didik demi kemajuan sekolah, kemudian saling menghormati dan bekerja sama, kemudian kemajuan sekolah harus bersama-sama antara siswa dan guru. Itu kesimpulannya Bapak Ibu dari yang telah apa tadi dituangkan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sangat dalam sekali maknanya. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalbet, gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkor Palaran, bukan lagi pangkor Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, ini maknanya dalam sekali Bapak Ibu. Jadi ketika melihat apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, tapi beliau itu mengibaratkan melihat Indonesia, mendengarkan Indonesia, menghirup Indonesia, karena jiwanya adalah Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya visi. Bapak Ibu, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah Bapak Ibu, visi dari SD kita adalah terwujudnya pelajar yang memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta berwawasan lingkungan, yang setiap saat kita selalu menggemborkannya, baik di upacara bendera, di rapat-rapat, ataupun ketika kegiatan-kegiatan kita selalu mengingatkannya kepada seluruh warga bahwa visi SD Negeri 2 Bojonegoro adalah terwujudnya pelajar yang memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Sekali lagi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk, nah ini, apakah sudah selaras untuk murid pelajar yang memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah Bapak Ibu? Apa belum? Masih ada yang kurang? Kira-kiranya sudah Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tidak, ayo yang lainnya? Sudah cukup? Sudah cukup. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti untuk visi kita sepertinya sudah cukup untuk berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kesimpulan visi sekolah, karena tadi tidak ada tambahan atau pengurangan atau yang lainnya, maka kesimpulan dari visi sekolah kita itu yang tadi terwujudnya pelajar yang memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Dan itu juga sepertinya sudah sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu. Di sini berkarakter ada, berwawasan lingkungan juga ada, iman dan takwa juga ada, ilmu pengetahuan dan teknologi juga ada di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, diskusi kita kali ini adalah sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah dan orang tua.
yang mencerminkan visi yang dirumuskan itu. Bapak Ibu, visi SD Negeri 2 Bojonegoro adalah terwujudnya pelajar yang memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Kira-kira Bapak Ibu, sikap dan perilakunya itu yang bagaimana Bapak Ibu? Dari muridnya, gurunya, kepala sekolahnya, atau orang tua ini. Contohnya, misalnya dulu setiap pagi itu menjemput di gerbang ini yang sudah kita laksanakan. Kira-kira itu merujuk kepada visi yang telah kita tetapkan di SD kita. Itu juga suatu untuk melaksanakan program kita. Kemudian tentang pembiasaan anak juga semuanya sudah dibiasakan. Itu sudah luar biasa sekali untuk menciptakan anak yang seperti visi kita yang tadi sudah diutarakan Bapak Ibu. Jadi kemudian untuk kerjasama dengan orang tua juga ikut andil dalam pelaksanaan visi jadi SD kita. Karena seluruh warga di SD Negeri 2 Bojonegoro ini, baik komite, orang tua, siswa, guru, kepala sekolah, semuanya merangkul jadi satu untuk pelaksanaan visi kita. Dan itu saya sudah merasakan semuanya luar biasa sekali. Kita bersatu padu untuk menyukseskan visi kita. Demikian Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, inisiatif atau prakarsa perubahannya Bapak Ibu, yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita. Nah Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang saya programkan pada waktu yang lalu adalah pengadaan pojok baca Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga sudah terlaksana untuk pojok bacanya, dan ketelaksanaannya mungkin dari 90% untuk ke pengadaan bukunya yang belum. Jadi ini sebagai informasi ini sebagai Ibu BPG untuk ketelaksanaan prakarsa perubahannya. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembiasaan sudah sangat luar biasa sekali untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu Ibu BP. Kemudian untuk lagu daerah setiap siang juga sudah kita laksanakan. Kemudian ada sholat duha, Asmaul Husna, sholat duhur, kemudian menghafalkan. Ini program yang baru Ibu, untuk menghafal juz 30 surat-surat pendek. Ini juga sedang dari program GPAS juga. Kemudian ekstrakurikuler juga sudah berjalan dengan sangat lancar. Bu Fikni sebagai guru agama. Kemudian selain ekstrakurikuler pembiasaan juga kita mengadakan program-program yang sekiranya itu kolaborasi dengan orang tua maupun dengan komite. Demikian informasinya Bu pengajar praktik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah Bapak Ibu, kira-kira untuk mencapai visi itu suatu tindakannya apa Bapak Ibu? Kalau tadi yang sudah saya contohkan itu yang seperti untuk pojok baca, kemudian menjemput siswa di depan, kemudian kita juga selalu mengusahakan untuk anak saling bukan Bapak Ibu guru ya, setelah acara, setelah kultum ataupun kegiatan yang lainnya itu juga masuk dalam inisiatif perubahannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu di sini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Coba monggo Bapak Ibu di sini. Kolaborasinya apa? Dengan komite, orang tua atau yang lainnya? Monggo ada yang mau menjawab? Sebagai pelatih ekstrakurikuler rebana, kita mendatangkan dari masyarakat untuk ikut andil dalam mendampingi ekstrakurikuler rebana. Ada lagi Bu Dewi? Ada yang lainnya? Jadi, enggak. Jadi,
Kembali. Mas Wondo. Kira-kira apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah, komite untuk mewujudkan itu? Wondo Bu Eni. Untuk yang ekstrakurikuler tilawah itu kita melakukan kerjasama dengan orang tua murid, gitu Bu. Juga kultum setiap 1 bulan sekali, terutama minggu pertama itu kita mengundang ustadz-ustadz yang ada di dusun. Terima kasih. Ada lagi monggo Bapak Ibu? Ibu-ibu. Ya, kalau ibu ngajar praktik jadi saya sampaikan tadi yang sudah saya sampaikan itu yang untuk kultum itu memang sudah setiap hari Jumat Ibu itu kami melaksanakan, namun sebagai program baru adalah di setiap bulannya di minggu pertama kita mendatangkan tokoh agama yang ada di setiap dusun, itu sebagai program baru kita. Kemudian yang ketiga itu untuk apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi banyak sekali program-programnya di Bapak Ibu sudah disampaikan bahwa programnya tadi ada untuk baca, kemudian ada yang melatih anak untuk sopan santun, salam, sapa, terima kasih, kemudian menjemput anak di depan gerbang, kemudian banyak sekali program-program yang kita ingin capai. Kemudian yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, langkah konkretnya itu sudah kita laksanakan Ibu untuk programnya, untuk program yang baru, untuk merealisasikan rancangan prakarsa itu kami sudah berembuk di sini untuk pengadaan pojok bacanya dan sudah merealisasikan di tiap kelas. Ibu bisa mesani di tiap kelas sudah ada pojok bacanya, namun memang pelaksanaannya memang baru 90% karena ketersediaan bukunya memang baru kita rintis gitu Ibu. Kemudian untuk program yang lainnya juga sudah ada langkah-langkah program yang lainnya begitu Ibu. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh-contohnya setiap hari. Jadi setiap hari Ibu setiap pagi itu kita menjemput siswa di gerbang. Nah di sini terlihat ini ketika pagi Ibu, kemudian ketika setelah upacara itu juga kita melaksanakan anak-anak itu terbiasa dengan salim kepada Bapak Ibu guru. Kemudian setelah yang ini adalah setelah pelaksanaan kultum. Kemudian setelah kegiatan yang lainnya. Nah, demikian Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Monggo. Terima kasih Tuhan dan juga seluruh ibu guru SD 2 di Bogor. Luar biasa, diskusinya berjalan dengan sangat aktif. Kemudian ibu guru, Bapak dan tadi ibu guru sudah sangat membantu dalam berjalannya diskusi sehingga Tuhan bisa menyimpulkan apa saja dari awal hingga akhir yang menjadi kesepakatan. Kemudian hanya menguatkan saja bahwa visi seperti yang tadi dikatakan oleh Tuhan yang disampaikan bahwa visi itu adalah harapan kita, cita-cita kita. Seperti buku gambar kosong, kanvas yang kosong, kemudian kita bebas mau memikirkan, mengharapkan, mencita-citakan murid kita yang seperti apa ke depannya. Itu adalah harapan kita, karena visi merupakan harapan kita. Kemudian misi itu adalah apa-apa saja yang akan kita inisiasi, kita lakukan untuk menuju kepada harapan dan cita-cita kita tersebut. Kemudian
visi misi tidak akan tercapai jika kepala sekolah itu tidak mendapatkan dukungan, bantuan, kerjasama, gotong royong dari ibu bapak semua, dari komunitas sekolah, termasuk masyarakat, komite, dan semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi semua pemikiran yang tadi saya sebagai awalan di depan, bahwa visi itu adalah dari, oleh, dan untuk kita semua, dan bekerjanya juga dari, oleh, dan untuk kita semua. Rugi kita rugi bareng, untung yang kita untung bareng, kemudian bukan untung dalam segi materi ini, untung dalam segi pencapaian cita-cita dan harapan yang kita harapkan kepada murid-murid kita. Kemudian tadi Bu Ani juga menyampaikan Merdeka Belajar dan juga profil belajar Pancasila yang monggo dipun analisa kembali, dipun refleksikan kembali apakah visi yang sudah ditetapkan, yang sudah ada, yang sudah sah di SD Negeri 2 Bojonegoro ini sudah juga sudah juga mengandung Merdeka Belajar dan juga profil belajar Pancasila. Karena sebagai kita ketahui bahwa saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, bahkan mungkin dengan membawa gawai saja HP, anak-anak itu sudah bisa berinteraksi dengan seluruh penjuru, bahkan kita sendiri tidak tahu. Makanya kenapa di program guru penggerak di sini menekankan adanya profil belajar Pancasila, karena ada di sana berkebinekaan global yang tidak hanya peduli lingkungan sekitar, lingkungan alam, lingkungan yang ada di sekitar kita, tapi juga secara global. Karena mungkin anak didik kita yang mungkin tanpa kita ketahui, atau mungkin anak-anak kita di rumah itu sudah bermain TikTok, sudah bermain media sosial yang beraneka macam, bahwa bahkan kita sendiri juga ketinggalan dengan anak-anak saat ini. Dan juga pentingnya karakter dan kebinekaan global. Kami menghargai karakter sebagai dasar, sebagai rem untuk kita, iman takwa sebagai rem dan dasar, tapi berkebinekaan global juga sebagai modal untuk kita bisa berinteraksi dengan seluruh manusia, seluruh media yang ada saat ini, yang dengan gawai saja satu layar kecil bisa mencakup semuanya. Dan itu bisa untuk sebagai refleksi ke depan, apakah mungkin iman, takwa, ilmu pengetahuan teknologi, perluasan lingkungan, dan kebinekaan global, atau yang berdasarkan belajar Pancasila, itu kita debatnya. Sejauh ini tadi oleh Bu Hani yang memimpin diskusi bahwa Bapak Ibu menyepakati bahwa visi yang sudah ada di SD Negeri 2 Bojonegoro sudah berpihak pada murid. Jadi monggo selalu dikawal inisiasinya, aksi-aksinya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai bagian masyarakat untuk selalu mewujudkan visi tersebut. Kemudian, monggo nanti bisa dilakukan di luar diskusi ini hanya untuk kita menindaklanjuti, menginisiasi apa saja atau terus mengawal apa saja perangkat perubahan yang diusulkan oleh ibu bapak guru di SD Negeri 2 Bojonegoro, sehingga cita-cita sekolah dalam bentuk visi itu tadi terus tercapai atau bahkan bisa direfleksikan atau bisa diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Demikian Ibu Guru dan Bu Hani selaku CGP, saya mengantarkan dari awal hingga akhir memfasilitasi diskusi tentang visi, misi, dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan, yang semuanya berpihak pada murid. Pondok saja yang tadi diceritakan juga berpihak pada murid, karena itu sebagai pengantar kita untuk berliterasi. Mungkin Bapak Ibu juga paham, sudah berinfo bahwa sekarang rapor pendidikan mungkin juga sudah diperiksa rapor pendidikan sekolah
untuk literasi, numerasinya bagaimana, pojok belajar adalah salah satu inisiasi atau prakarsa menuju perubahan tersebut. Kemudian tadi pembiasaan-pembiasaan itu juga termasuk misi atau langkah atau aksi untuk mewujudkan visi, karena tadi divisinya iman, takwa, ilmu, pengetahuan, teknologi, berkarakter dan wawasan lingkungan. Karakter dan semuanya itu tidak serta-merta seperti membaca telapak tangan, tapi dengan rutinitas, dengan pembiasaan yang selalu dilakukan. Tidak seperti isu yang sedang booming terus hilang, tapi sekarang iya, besok iya, rutin selalu dilakukan dengan keteladanan ibu bapak semua. Terima kasih sekali waktu yang Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Semoga di Jumat berkah ini juga meluangkan waktu ibu-ibu guru menjadi terlambat pulang, semoga juga menjadi sarana kita silaturahmi yang juga mendapatkan kebaikan dari Allah SWT, dan ini mendapatkan manfaat untuk kita pribadi dan juga untuk organisasi sekolah kita. Jadi dari awal sampai akhir saya mengantarkan, mohon maaf jika ada perkataan, sikap yang kurang berkenan pada Bu Hani dan juga ibu-ibu guru seluruh di SDN Bojonegoro, saya mohon maaf. Akhirul kalam, lebih dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.